akhir zaman, persoalan perzinahan itu akan mengalami perubahan. Dulu zinah itu atau berhubungan badan atau lebih tepatnya PSK dan lain sebagainya itu sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang terang-terangan. Kalau dulu di tempat yang sangat tersembunyi orang tidak tahu. Tapi sekarang tidak. Semua bisa akses. Di mana? Internet. Makanya ada namanya PSK online. Ada namanya, apa namanya itu? Prostitusi online. Mereka bisa pesan lewat online dan lain sebagainya. Nah, ini posisi yang terjadi hari ini. Posisi yang kemudian marak perzinahan seperti ini. Tapi uniknya hari ini, fenomena yang timbul di tengah umat muslim. Muncul satu fenomena hari ini yang menjadi bagian ancaman dan kemurkaan Allah. Namanya hubungan sedarah. Dalam bahasa lain disebut dengan insis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di zuhur hari ini mendapatkan ridha-Nya dan keberkahannya, dan insya Allah kita semua masuk dalam orang-orang yang istiqamah dan husnul khatimah, menjaga ketaatan di akhir zaman ini. Mudah-mudahan dengan adanya keimanan ketakwaan yang kuat, kita menjadi orang yang selamat kelak di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat perzinahan yang marak dan terus berkelanjutan. Persoalan perzinahan ini di tengah umat muslim, bahkan hari ini di tengah umat manusia, itu menjadi satu persoalan yang serius. Perzinahan. Di dalam Al-Quran Allah kata az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzinah itu kata Allah di dalam Al-Quran, maka fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dirajam sebanyak 100 kali. Dilempar batu atau dicambuk dengan pelepah kurma. Kalau dulu pakai pelepah kurma. Kalau sekarang tak ada pelepah kurma, pakai pelepah yang ada saja. Kelapa sawit bisa, agak mirip. Dan itu sama, tajamnya sampai dia 100 kali cambukan, 100 kali lemparan. Kalau dia mati dalam sampai 100 itu, sebelum 100 dia dah meninggal, maka selesai. Jangan diteruskan. Tapi kalau sudah 100 tapi dia tak meninggal, maka biarkan, lepaskan. La'allallaha yaqbal taubatahu, semoga Allah menerima taubatnya. Satu ketika ini terjadi pada sahabat Nabi Khalid bin Walid. Ada seorang pemuda dari sahabat pernah berzina, kemudian dia katakan kepada Nabi, ini zina itu, dia berzina. Sampai 3 kali dia berkatakan demikian kepada Nabi. Kemudian diikat, dilemparkan. Tak tahan dengan lemparan yang begitu banyak, akhirnya beliau kemudian kabur, melarikan diri. Dikejar sama Khalid bin Walid, kemudian dilemparkan batu sampai dia meninggal. Kemudian Nabi bilang begini sama Khalid bin Walid, kenapa kau kejar? Dia sudah melakukan perbuatan zina, kata Khalid bin Walid. Tapi kemudian kata baginda Nabi,
kalau seandainya dia bertobat dan Allah terima taubatnya, maka kita termasuk orang yang berdosa. Artinya apa? Nabi ingin sampaikan, ada peluang bagi orang yang ingin bertobat, silahkan. Ada orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik sebagai aibnya, tapi ketika dia datang kepada Allah, pasti Allah buka pintu maafnya. Nah, di akhir zaman, persoalan perzinahan itu akan mengalami perubahan. Dulu zinah itu atau berhubungan badan atau lebih tepatnya PSK dan lain sebagainya itu sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang terang-terangan. Kalau dulu di tempat yang sangat tersembunyi orang tidak tahu. Tapi sekarang tidak. Semua bisa akses. Di mana? Internet. Makanya ada namanya PSK online. Ada namanya apa namanya itu? Prostitusi online. Mereka bisa pesan lewat online dan lain sebagainya. Nah, ini posisi yang terjadi hari ini. Posisi yang kemudian marak perzinahan seperti ini. Tapi uniknya hari ini, fenomena yang timbul di tengah umat muslim, fenomena yang timbul di hadapan umat manusia. Kita lihat sejarah pada masa Nabi Lut muncul perzinahan yang dilakukan dengan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bagaimana ancaman Allah datang bagi mereka? Allah bumi hanguskan, Allah hancurkan, Allah laknat, Allah sikat mereka, Allah kasih mereka ujian, cobaan, azab, kemurkaan Allah. Unik. Itu apa bagiannya? Di tengah maraknya perzinahan hari ini, muncul satu fenomena hari ini yang menjadi bagian ancaman dan kemurkaan Allah. Namanya hubungan sedarah. Dalam bahasa lain disebut dengan incest. Incest hari ini muncul di tengah gejolak yang sekian banyak, persoalan perzinahan yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya kelak di akhir zaman, intisyaruz zina. Zina itu tersebar. Hatta yudharuz zina. Tidak akan terjadi kiamat sampai perzinahan itu di mana-mana. Sifatnya laki-laki dengan laki-laki, laki-laki perempuan dengan perempuan, atau biseksual atau transgender. Banyak orang yang menyerupai, merubah ciptaan Allah dari laki-laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi laki-laki. Dilaknat oleh Allah, la'anallah syabbahar rijal bin nisa wan nisa bir rijal. Laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Pernah ramai dalam waktu yang dekat sebelum bulan suci Ramadan, seorang laki-laki menjadi perempuan, berangkat melaksanakan ibadah umrah. Uniknya, di sana seharusnya dia jadi laki-laki, tapi dia bergabung dengan perempuan. Dan ini fenomena yang terjadi di akhir zaman. Yang fenomena seperti ini bukan sesuatu yang baru, tapi sudah sesuatu yang sangat lama pernah terjadi. Dalam sejarah, terkhusus di Riau ini, ada sejarah anak Melayu, ada sejarah namanya anak rawa, ada sejarah adat terlebih dahulu, zaman dahulu. Pernah terjadi hubungan sedara. Bagaimana pandangan sains terhadap hubungan sedara? Adakah dampak negatifnya? Kita lihat nanti. Sekarang, di tengah umat manusia sedang ramai satu grup Facebook bernama Fantasi Sedara. Apa maksudnya? Anak nikah, bukan anak berzinah dengan bapak. Bapak berzinah dengan cucu. Coba bayangkan. Kakek berzinah dengan cucu. Anak berzinah dengan bapak. Ibu berzinah dengan anak. Saudara kandung berzinah dengan saudara kandung. Melakukan hubungan badan. Melakukan fantasi dengan itu, hal demikian. Sekarang sedang terjadi, sedang ramai. Apa maksudnya? Tumbuhnya fenomena-fenomena seperti ini, perzinahan, kemudian nikah sedara, menjadi satu tanda bagi kita bahwa dekatnya akhir zaman seperti yang dikatakan oleh Nabi. Kenapa tidak demikian? Kenapa demikian terjadi? Karena manusia hari ini sedang hilang akal. Manusia hari ini sedang hilang akal sehatnya, kata Rocky Gerung. Akal sehat mereka sekarang sudah tak nampak. Mereka tak berpikir panjang tentang apa yang mereka perbuat. Kita lihat apa ancaman, apa hukuman dari Allah bagi mereka yang melakukan hubungan saudara. Ancamannya apa? Allah laknat mereka. Orang yang melakukan hubungan sejenis, ancam Allah laknat, Allah bumi hanguskan, Allah kasih murka, Allah kasih azab. Bagaimana dengan orang yang nikah sesama, nikah saudara? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ummahatukum wa akhwatukum.
Diharamkan bagi kalian menikahi berhubungan badan dengan saudara kandung, dengan saudara, dengan kakek, dengan nenek, dengan ibu. Itu diharamkan. Tapi sekarang menjadi satu persoalan dan menjadi satu hal yang sangat dipertontonkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Apa maksudnya? Berhati-hatilah ketika kemungkaran dan fahsya yang seperti ini disampaikan oleh Nabi. Di dalam riwayatnya ada 5 setidaknya yusaku an la taqumas sa'ah, kata Nabi. Ada 5 kejadian tanda akhir zaman. Kalau sudah kalian temukan 5 tersebut, kata Nabi, berarti tandanya akhir zaman mulai dekat. Yang pertama, ilmu diangkat. Yang kedua, perzinah atau kemungkaran di mana-mana yang disebut dengan fitnah. Yang ketiga adalah tentang kedustaan. Yang keempat, semakin dekatnya zaman. Yang kelima, semakin dekatnya pasar. Kita ambil pada poin yang kedua, al-fitan, yuzharul fitan. Apa fitnah yang muncul di tengah umat muslim hari ini? Sebagai tanda datangnya hari kiamat, kemungkaran yang tersebar di mana-mana. Apa kemungkaran? Apa kekejiannya? Perzinahan, khamarnya. Ini perbuatan keji semua. Bayangkan berada di tengah umat muslim, bagian daripada cobaan terhadap umat muslim di akhir zaman. Muncul orang-orang yang suka berzinah di tengah jalan, orang-orang yang bebas berpelukan dengan laki-laki dan perempuan tanpa rasa malu. Muncul orang-orang yang suka sesama jenis. Uniknya hari ini muncul orang-orang yang suka dengan saudara kandung. Anak suka dengan ibu, ibu suka dengan anak. Pernah terjadi. Pernah terjadi. Salah satunya di daerah Gorontalo juga pernah terjadi. Saya lupa nama sukunya. Mereka pernah menikah sama saudara. Seorang adik laki-laki perempuan dinikahi oleh laki-laki, saudara kandung dia laki-laki. Sekarang kita lihat apa dampak daripada nikah saudara dan kenapa diharamkan. Satu ketika seorang peneliti melakukan penelitian tentang nikah sesama saudara, anak yang dihasilkan mayoritas cacat. Anak yang dihasilkan mayoritas cacat. Para peneliti mengambil kesimpulan, ini alasan kenapa Allah mengharamkan nikah sesama saudara. Tapi dalam riwayat yang lain, nikah sesama sepupu tak ada masalah. Baik sebelah ayah maupun sebelah ibu tidak ada masalah. Dan jika ada penelitian mengatakan menghasilkan nikah sepupu bisa menghasilkan cacat, itu sebenarnya bagian kecil daripada penelitian. Tapi yang tersebut diharamkan oleh Allah nikah sama saudara, mayoritas penelitian menemukan orang yang menikah sesama saudara hasilnya tidak baik. Ada anak yang cacat, ada anak yang tidak berkecukupan, ada anak yang tidak sempurna dan lain sebagainya. Uniknya karakter yang dihasilkan tidak baik. Karakter yang dihasilkan menyerupai karakter binatang. Maka ini diharamkan. Kenapa begitu? Karena binatang yang melakukan perbuatan demikian. Yang melakukan perbuatan demikian adalah binatang yang suka sesama saudara. Itu terjadi perzinahan saudara ini. Nah, yang terakhir ada fenomena muncul di tengah umat manusia hari ini. Manusia berzinah dengan boneka dan binatang. Di beberapa daerah sekarang, manusia melampiaskan hawa nafsunya, beberapa negara melampiaskan hawa nafsunya kepada binatang, begitu juga kepada boneka yang mereka ciptakan hampir serupa dengan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perubahan gaya perzinahan hari ini menunjukkan kehadapan kita akan dekatnya hari kiamat. Jika kita tak mampu membedakan mana yang baik dan benar, mana yang salah dan mana yang betul, maka kita akan terjerumus dalam kesalahan yang fatal, maka kita akan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan azabnya. Jika seandainya dari poin yang tadi kita sampaikan berada di tengah kita, dan kita tidak berani memberikan peringatan dan nasihat kepada mereka, maka dipastikan kita akan mendapatkan azab dan murkanya Allah. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan pemerintah cepat tanggap dalam mengurus urusan nikah sedarah ini dan urusan orang-orang yang menikah yang berhubungan badan dengan binatang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi prioritas.
Karena yang kita takutkan adalah azabnya Allah yang datang kepada negara, kepada satu kaum yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Allah sukai. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.